Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript S6. S6 merupakan singkatan dari ECMAScript versi 6 yang mana dirilis pada tahun 2015. Jadi jika di internet menemui kata S6 2015 atau S6 itu sama saja, jadi jangan bingung. Dengan hadirnya S6 maka di dalam JavaScript kini memiliki fitur baru dan penulisan yang lebih singkat dibandingkan JavaScript versi sebelumnya, yaitu S5 yang dirilis pada tahun 2009. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel. Jika sebelumnya sudah pernah belajar JavaScript, maka kita tahu bahwa di dalam JavaScript untuk membuat sebuah variabel kita bisa menggunakan keyword var. Tapi di dalam S6 kita mendapatkan keyword baru untuk membuat sebuah variabel, yaitu const dan let. Keyword const merupakan variabel yang nilainya tetap dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti ini. Jika kode ini dijalankan, maka akan terdapat error seperti ini. Sini sudah terdapat errornya. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang keyword let. Keyword let lebih mirip dengan var, di mana nilainya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan, tapi tetap ada bedanya, yaitu pada scope didefinisikannya. Variabel yang dibuat menggunakan let dan const dengan sistem block scope, yang mana cakupan variabelnya hanya bisa diakses di dalam bloknya saja. Sedangkan var dengan sistem fungsional scope, yang artinya variabel yang didefinisikan dapat diakses dari dalam maupun luar blok scope, kecuali di luar function. Yang kedua, default parameter. Kita bisa membuat sebuah function yang memiliki parameter yang bersifat opsional, di mana jika kita ditentukan nilainya, maka kita akan berikan nilai secara default. Sebelumnya ada S6 untuk membuat parameter yang bersifat opsional di dalam function. Kita bisa membuatnya seperti ini. Sekarang di dalam S6 kita bisa mempersingkat penulisannya sehingga menjadi lebih mudah dan cepat, kurang lebih seperti ini. Dan yang selanjutnya, template string atau literal. Template string atau template literal adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memanggil sebuah variabel di dalam string, dan kita harus menggunakan backtick. Contoh menggabungkan string dan variabel tanpa template string, kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa lebih mudah menuliskannya menggunakan template string, kurang lebih menjadi seperti ini. Lanjut di arrow function. Arrow function merupakan fitur bawaan sejak S6 rilis, di mana digunakan untuk mempersingkat penulisan sebuah function. Contoh dalam penulisan function biasa. Jika function di atas diubah menjadi arrow,
function, maka penulisannya akan menjadi lebih singkat lagi, kurang lebih seperti ini. Lanjut, range parameter digunakan jika kita ingin membuat sebuah function yang memiliki jumlah parameter yang tak terbatas. Range parameter ditandai dengan tanda titik 3 di dalam parameter. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, destructuring dan restructuring digunakan untuk membuat sebuah variabel baru dari elemen yang ada di dalam sebuah array dan objek. Contoh destructuring di dalam array. Di atas, pertama kita membuat sebuah array dengan nama R. Setelah itu kita destructuring atau extract menjadi sebuah variabel baru. Nah, kalau restructuring ini kebalikan dari destructuring, yaitu digunakan untuk membuat sebuah objek dari variabel. Contohnya seperti ini. Lanjut, spread operator ditandai dengan tanda titik 3 dan digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama untuk mengcopy sebuah array dan yang kedua menggabungkan sebuah array. Berikut ini contoh spread operator untuk mengcopy array. Di atas kita membuat variabel R1 dengan isi array 1 sampai 5, kemudian kita buat variabel baru dengan nama R2. Yang mana isinya mengcopy dari variabel R1 menggunakan spread operator titik 3 R1. Kemudian kita berikan contoh untuk menggabungkan array menggunakan spread operator. Lanjut ke array map. Array map digunakan untuk membuat perulangan dari sebuah array dengan mengembalikan array baru tanpa memodifikasi array sumbernya. Array map akan sering kita gunakan nantinya di dalam project React.js untuk melakukan perulangan data. Ini contoh menggunakan array map. Promise adalah objek yang mempresentasikan sebuah keberhasilan atau kegagalan dari sebuah event yang bersifat asinkronus dan terjadi di masa yang akan datang. Dan karena dinamakan promise atau kalau diterjemahkan adalah janji, maka pasti ada kondisi yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi dari janji tersebut. Dan di dalam promise ada tiga buah state yang harus kita tahu, yaitu fulfilled, keadaan yang terpenuhi, rejected, keadaan yang tidak terpenuhi, pending, yaitu waktu tunggu dari kedua keadaan di atas. Di dalam promise adalah sebuah aksi yang bisa kita jalankan ketika kondisi tersebut terpenuhi, yaitu menggunakan then, dan jika tidak terpenuhi, yaitu menggunakan get. Contohnya seperti ini. Async await adalah fitur baru yang hadir sejak dirilisnya S 2017. Fitur ini digunakan untuk menangani proses promise dengan lebih singkat dan efisien. Async atau asynchronous function merupakan sebuah fungsi
yang bekerja dengan asinkronus melalui event lock yang menghasilkan sebuah proses sebagai return value-nya, di mana kode yang ditulis seperti kode yang bersifat sinkronus standar. Sebuah async function dapat memiliki keyword await di dalamnya yang digunakan untuk menghentikan eksekusi sementara sambil menunggu prosesnya selesai atau resolve. Contohnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.